Waduh, pertanda apakah ini tiba-tiba Prof. Mahfud memberikan harapan positif kepada Pak Prabowo. Di sisi lain, bagaimana hubungannya Prof. Mahfud dengan PDIP dan Mas Ganjar? Jadi apakah Pak Prof. Mahfud ini bakal masuk ke kabinet Pak Prabowo? Dan banyak juga cuplikan-cuplikan bahwa dulunya loyalnya Pak Mahfud ini kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa membuka mata bahwa hubungannya Prof. Mahfud dan Pak Prabowo maupun Pak Jokowi bakal bersatu lagi. Mari simak videonya. Kenal Prabowo ini kan orangnya pintar juga, sehingga ya sekarang nurut karena dia kan orang struktural kan. Tentara itu kan gitu, tentara itu tak asas, kalau masih atasan tuh sampai detik terakhir itu harus dihormati, didiemin. Maka termasuk sampai ke ajudan saya itu kalau bilangnya siap laksanakan gitu, meskipun nggak tahu apa yang harus siap laksanakan kan. Sini kamu saya suruh siap laksanakan gitu kan. Kalau orang sipil kayak kita, Pak, mau disuruh apa kan gitu. Pak Prabowo kira-kira gitu, siap laksanakan karena dia atasan. Dan nanti itu tapi karena itu pula begitu dia menjadi atasan, dia harus orang bersedia, orang lain mengatakan siap laksanakan juga. Sebaliknya juga begitu. Iya. Sehingga saya masih punya harapan, atau kita berharap lah, meskipun kita tidak puas dengan hasil pemilu, tidak puas. Ya faktanya udah selesai dan yuridis gitu tidak bisa lagi dilawan, ya sudah. Kalau kita itu apa yang mungkin kita lakukan, sisa kemungkinan yang harus kita lakukan, mari kita lakukan. Nah, dari situlah maka saya berharap kemungkinan Pak Prabowo nanti punya otonomi, otonomi diri untuk memperbaiki negara ini, dan itu biasanya melekat pada orang-orang, kalau itu prajurit kan. Iya, prajurit itu ya kan gitu, taat asas pertama, taat pimpinan, jawabnya hanya siap, mohon izin, siap laksanakan, itu sudah, itu biasa. Tapi begitu yang di atas anak buahnya itu sebaliknya disuruh bilang gitu juga. Dan biasanya kan kalau seperti tentara gitu kan dididik untuk punya nasionalisme yang tinggi. Itu kamu hidup mati untuk bangsa dan negara, jangan ngerusak dan sebagainya. Nah, kira-kira menurut saya Pak Prabowo punya modal yang seperti itu. Itu yang sekarang harus kita teriakkan. Saya ndak peduli kan, orang mengatakan, Pak Mahfud tuh mau ngadu domba, ndak peduli saya dibilang gitu. Memang kita harus berhak begitu. Mau dibilang ngadu domba, mau bilang apa gitu. Tapi kita wajar berharap pada kemungkinan yang tersisa. Jangan sampai negara ini menjadi totaliter, itu bahaya banget. Kalau saya boleh pesan begini, dulu 2014 saya dekat sekali dengan Pak Prabowo dan saya menjadi ketua tim suksesnya. Pada waktu itu diskusi kami itu ke depan hukum harus diperbaiki Pak Prabowo. Karena kalau hukum nih kocar-kacir, negara ini tidak akan pernah maju. Nanti akan terjadi persekongkolan antara penjahat dengan penjahat. Dan kalau penjahat dengan penjahat bersekongkol, namanya evolusi, itu akan terjadi perusakan. Yang satu merusak yang satunya, itu dia bilang. Oh iya, waktu itu Pak Prabowo diskusi dengan saya. Jadi besok kita benahi nih penegakan hukum itu tahun 2014. Nah, saya berharap ini menjadi perhatian khusus kalau ditanya ke saya pesannya masalah hukum. Di awal saya melihat dua hal ya. Satu, Pak Jokowi itu tahu detail tentang apa yang harus dilakukan. Jadi tidak boleh ada menteri main-main atau berbohong gitu. Beliau itu tahu data angka sekalipun tahu tentang apapun. Jadi setiap menterinya tuh dia kuasai bidang tugasnya dan harus melakukan apa, dan dia tidak melakukan apa beliau tahu. Itu satu. Yang kedua, Pak Jokowi itu sungguh-sungguh itu mempunyai tekad untuk memperbaiki Indonesia dalam semua bidang yang menjadi kewenangan beliau. Di bidang hukum misalnya itu sungguh-sungguh sejak awal
Pokoknya Pak Mahfud saya angkat untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Oke. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat, dia sholat. Itu pengalaman pertama saya, kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam, berangkat ke KTT ASEAN. Kan ini rombongan Pak Jokowi di depan gini ya, ini para presiden, perdana menteri di depan, lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno, siapa, cara gitu asik, Pak Jokowi keluar. Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. Betul. Nah saya disuruh maju oleh Bu Retno. Oke. Maju Pak, loh Pak, Bu saya duduk sama presiden itu. Iya katanya. Lah Presiden Jokowi kemana? Sholat katanya. Begitu dia. Di kemarin juga di Kamboja juga begitu. Waktunya siang, diberi waktu makan siang 1 jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya tuh sholat sendiri. Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya? Selalu ingat dimanapun waktu. Itu walaupun jamnya berbeda Pak. Iya, menjaga dia sholat. Ya, luar biasa Pak, Bapak Presiden. Menjaga sholat. Iya. Itu tidak bisa dilupakan juga ya Pak, berarti pengalaman. Iya, terkesan. Saya lalu bicara kepada publik. Anda ini kepada masyarakat yang selalu mengatakan pemerintah anti-Islam, kamu gimana bilang pemerintah anti-Islam? Wong presidennya rajin sholat, di masjid para menterinya, di kabinet para menterinya puasa Senin Kamis, sholat kalau waktunya sholat. Kok mau dibilang anti-Islam bagaimana? Saya bilang, saya ini saksi, saya sering ikut Pak Jokowi. Kalau bepergian tuh waktu sholat dia sholat kok. Gitu. Tiba-tiba di ujung, Mahfud aja. Dia masuk. Dia nggak pernah bikin kalkulasi kenapa Ganjar melorot, kenapa Pak Jokowi kemudian pecah dari Ganjar. Kan dia nggak bikin itu kan. Akhirnya kenapa saya akhirnya jadi berbeda Pak Jokowi. Dia nggak pasang sikap dari awal. Karena nggak pernah kepikiran bakal masuk. Nggak pernah kepikiran, dan dia itu loyal kepada Pak Jokowi. Hampir siapa lebih, loyal Pak Mahfud? Pak Mahfud loyal pada Pak Jokowi. Loyal pada Pak Jokowi dan tidak pernah bicara ganjil tentang Pak Jokowi. Semasa dia menjadi pejabat, dia adalah pembela Pak Jokowi habis-habisan. Senior kita Pak Menteri yang kita kenal, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, yang juga saya kenal ketika kami dulu saya mendapatkan beasiswa lanjut di McGill, Montreal, Kanada, sponsornya beliau. Kami 5 tahun menjaga rumah beliau, lumayan bebas dari ngontrak rumah. Jadi mahasiswa, dan waktu saya menjadi ketua KMPBS penerima beasiswa Supersmart, beliau adalah ketua Dewan Pembina kami, dan alhamdulillah 1007 sarjana impres desa tertinggal mengabdi di desa-desa tertinggal di seluruh Indonesia. Dan perlu kami laporkan kepada Pak Prabowo bahwa per hari ini angka drop out daripada yang Bapak pernah kader, itu tingkat drop out-nya itu hanya 2,3%. Satu-satunya kader yang drop out-nya itu sangat sedikit. 3 bulan di training di Cilodong. Pak Prabowo ini sering membantu orang, entah ini boleh diceritakan atau tidak, tapi ada salah satu kiai di Jawa Timur yang saat itu saya diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk datang mengunjungi beliau. Saya kaget, saya yang orang Jawa Timur, yang kenal dengan kiai itu, yang selama ini berinteraksi, tidak pernah tahu bahwa ternyata ketika saya ke situ, proses pengobatan ini sudah berjalan 8 bulan. Setiap bulan 2 kali sang kiai ini harus dibawa ke Pineng, dan itu ditanggung semua oleh Pak Prabowo. Sekali lagi ini nanti coba ya, ini boleh diceritakan atau tidak, saya hanya ingin menyampaikan faktanya karena saya waktu itu yang ditugaskan beliau untuk menyampaikan obat dan akomodasi beliau untuk berangkat ke rumah sakit di Malaysia. Saya tahunya dari sang kiai ini menyampaikan, alhamdulillah Mas Husni, saya masih bisa hidup sampai sekarang, salah satunya adalah
lantaran Pak Prabowo, saya sudah 8 bulan ini berobat di Pineng, kemudian ya dengan biaya pengobatan yang sebesar itu kalau saya sendiri nggak mungkin mampu, karena alhamdulillah semuanya ditanggung Pak Prabowo. Pak Prabowo ini sering membantu orang. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat. Yang lain tidak ikhlas? Ya nggak tahu. Prabowo bisa dapat dukungan besar dari Nahdliyin. Kalau kembali kepada Pak Prabowo, diakui atau tidak, iya, memang dekat. Bahkan saya cek gitu ya ke beberapa kiai, Pak Prabowo paling sering intensitas ketemu dengan Pak Kiai, termasuk dengan Habib Lutfi. Ya, sangat dekat, bahkan menjadi ketua panitia gitu kan. Oleh karena itu saya melihat kata Bang Habibur Rahman mengatakan itu, iya memang ada kedekatan Pak Prabowo dengan kiai-kiai di Jawa Timur gitu, bahkan mungkin di seluruh Indonesia. Nah, saya melihat kultur di NU ini sami'na wa ta'na kan, sam'an wa ta'atan, itu dikenal dalam kalangan tradisi Nahdliyin bahwa sesungguhnya pemilih NU itu di kultural ya, itu adalah bagaimana kami mendengar, kami taat gitu. Jadi makanya kalau dekat dengan kiainya itu punya potensi besar juga untuk bisa mendapatkan suara pemilih di grassroots-nya gitu. Jadi biasanya kami santri itu ya apa, sami'na wa ta'na, kami mendengar, kami taat.